Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Vigo Vampiro. Kali ini gue kembali mau menceritakan salah satu pengalaman menyeramkan yang pernah gue alami zaman awal kuliah di Malang dulu. Kejadiannya sekitar awal tahun 2008. Begini ceritanya. Waktu itu gue sama teman-teman band gue lagi ada job manggung di sebuah nightclub yang letaknya berada di sebelah tempat wisata Sengkaling. Jadi kita manggung mulai jam 8 malam sampai jam 12 setengah malam. Terus pas udah kelar manggung, kita masih belum pulang ya, tapi masih nyantai di belakang. Terus kita baru mau pulang itu sekitar jam 2 dini hari. Masalahnya kosan kita itu jauh. Terus kita kondisinya udah agak teler. Jadi kita mau naik motor jauh-jauh itu rasanya gampang gitu. Entah takutnya kalau kita kejauhan naik motor, takutnya jatuh di jalan. Jadi kita tuh mikir kayak gitu. Jadi karena kita merasa gampang naik motor kejauhan, akhirnya kita putuskan buat melewati rute terdekat, yaitu melewati sebuah jembatan kecil yang letaknya berada tepat di belakang tempat wisata Sengkaling. Tapi sebenarnya kita itu terpaksa aja melewati jembatan kecil itu, terpaksa aja. Soalnya orang-orang udah banyak yang bilang kalau itu jembatan kecil angker. Kalau pagi sampai sore sih rame ya, yang lewat banyak. Tapi kalau malam itu nggak ada orang yang berani lewat situ, nggak ada. Jadi kita putuskan mau pulang lewat jembatan kecil itu. Terpaksa banget itu, kita berani-beraniin aja pokoknya. Soalnya kita takut aja kalau naik motor kejauhan, ntar takutnya kita jatuh di jalan karena kondisi kita itu agak teler. Akhirnya ya udah, kita berani-beraniin melewatin jembatan kecil itu. Oke, pas udah keluar dari nightclub, kita jalan boncengan, naik 2 motor, jalan pelan-pelan aja, ngelewatin jalan di sebelah tempat wisata Sengkaling, sampai akhirnya kita tiba di jembatan kecil itu. Nah, jembatannya tuh kecil banget, cuma muat buat dilewatin 1 motor doang. Terus suasananya tuh bener-bener horor banget deh pokoknya. Udah sepi, gelap, nggak ada apa-apa sama sekali. Lampu satu aja nggak ada. Jadi di situ benar-benar sepi dan gelap banget. Ya udah, kita berani-beraniin aja lah lewatin jembatan ini. Nah, pelan-pelan kita ngelewatin jembatan itu sampai akhirnya kita berada di seberang sungai. Terus setelah itu kita masih harus ngelewatin jalan setapak yang kontur tanahnya agak menanjak. Terus di kiri kanannya jalan setapak ini cuma ada lahan tegalan yang isinya pepohonan lebat. Situ juga gelap banget. Terus pokoknya horor banget deh pokoknya. Ya udah, kita langsung cepet-cepet aja jalan. Orang temen gue boncengan naik motor di depan, terus gue sama seorang temen lagi boncengan naik motor masih ketinggalan agak di belakang. Tapi tahu-tahu temen gue yang
bonceng anak motor depan itu, tahu-tahu jatuh motornya, beruak gitu. Nah, gue yang masih di belakang kan kaget kan, wah itu anak kenapa kok jatuh. Terus pas gue samperin, nah akhirnya gue tanyain, kenapa lo jatuh? Nah, temen gue itu jawab, tadi gue nabrak apaan? Nabrak tadi ada keranda mayat. Kenapa keranda mayat? Nah, keranda mayat mana? Jadi gue itu bingung sendiri ngedengerin jawabannya temen gue itu. Katanya dia itu jatuh gara-gara motornya nabrak keranda mayat yang menghalang di jalan setapak gitu. Padahal gue lihat nggak ada apa-apa. Jadi gue pikir nih anak kayak cuma halusinasi doang. Ya mungkin karena terlalu teler aja dia, terus halusinasi katanya nabrak keranda mayat. Jadi kita semua masih nggak percaya lah sama omongannya. Akhirnya gue suruh dia cepet-cepet budarin motornya. Udah cepetan, kita pulang. Terus pas dia baru mau nyetarter motornya, tahu-tahu dia malah diem sambil kepalanya itu mendongak ke arah tegalan di sebelah kiri jalan setapak. Gue tanyain lagi, kenapa lo diem? Ayo buruan. Nah, dia jawab, itu di situ, coba lihat itu. Jadi dia tuh malah nyuruh kita semua buat ngelihat ke arah tegalan di sebelah kiri jalan. Spontan kita semua ngelihat ke arah yang dia tunjuk. Langsung saat itu juga kita kaget, benar-benar kaget. Saya di atas pepohonan tegalan itu ternyata ada sebuah keranda mayat lagi terbang melayang, muter-muter gitu, mengus. Jadi meskipun gelap, tapi kita semua tuh bisa ngelihat lah, itu bentuknya itu udah jelas itu keranda mayat. Jadi keranda mayat itu lagi terbang melayang-layang di atas pepohonan tegalan gitu, wus. Itu gue sama teman-teman tuh begitu ngelihat langsung merinding, badan tuh langsung gemeteran, keringet dingin gitu dah. Terus jantung itu jadi berdegup makin kencang gitu. Terus kita tuh saking nggak percayanya, kita speechless lah, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ini beneran nyata apa cuma halusinasi? Kita tuh beneran masih mikir kayak gitu. Terus di saat kita tuh masih kebingungan sendiri, tahu-tahu aja muncul lagi 2 keranda mayat dari tegalan sebelah kanan jalan. Tiba-tiba ada 2 keranda mayat melayang-layang dari tegalan sebelah kanan jalan setapak, terus ikut gabung melayang-layang sama keranda mayat satunya lagi. Wus. Jadi semuanya ada 3 keranda mayat yang saling melayang-layang di atas pepohonan tegalan. Dan kita semua itu speechless ngeliatin 3 keranda mayat itu melayang-layang. Gila, ini kayaknya bukan halusinasi deh. Kayaknya ini emang yang kejadian beneran ini. Kok bisa gitu? Jadi kita tuh merinding, bener-bener badan udah gemeteran, keringet dingin ngeliatin 3 keranda mayat melayang-layang itu. Sampai akhirnya itu 3 keranda mayat tiba-tiba berjatuhan ke sungai yang ada jembatan kecilnya itu tadi.
pure pure pure. Spontan kita semua langsung kalut, terus buru-buru kita naik motor, langsung kita tancap gas secepatnya. Nggak peduli kita jalan ngepot-ngepot, pokoknya kita tancap gas kenceng-kencengnya, saking takutnya kita itu. Terus pas udah nyampe kosan, kita langsung rebahan di lantai kamar gitu sambil nafas itu ngos-ngosan gitu. Gila, ini ngipi apa kita sampai ngalamin kayak gitu. Jadi gue sama teman-teman gue itu bener-bener gimana, masih shock aja ya, nggak nyangka sampai ngalamin kejadian aneh kayak gitu. Bener-bener bener-bener nggak habis pikir aja kenapa kita bisa ngalamin kayak gitu. Terus sampai sekarang kita itu udah bener-bener capek banget, akhirnya kita langsung ketiduran gitu aja di lantai kamar itu. Sampai besok paginya pas kita baru bangun, ada kejadian aneh yang bikin kita semua benar-benar kaget banget. Jadi karena semalam itu motor kita masih ditaruh di teras, nggak sempet kita masukin ke dalam. Nah, paginya pas kita bangun, ternyata motor kita itu udah ketutupan sama 3 helai kain hijau buat penutup keranda mayat. Gila, kok bisa kayak gini? Ini ada 3 kain hijau kayak gini, berarti buat penutupnya 3 keranda mayat yang kemarin kita lihat nih. Tapi kenapa kok bisa kayak gini? Nggak tahu nih. Jadi kita shock, bener-bener nggak habis pikir ini. Gila, kok kita sampai ngalamin lagi kejadian aneh kayak gini. Kita tuh saling bertanya-tanya, ini sebenarnya kenapa kita ini kok bisa kayak gini, kejadian aneh kayak gini bisa kita alamin. Sebenarnya kenapa, sebabnya apa, kita tuh saling bertanya-tanya. Terus kita itu juga mulai kepikiran yang enggak ya, tadinya ntar jangan-jangan kita kena kutukan atau mau dijadiin tumbal gitu. Jadi benar-benar kita tuh bingung sendiri lah gara-gara kejadian aneh itu. Terus akhirnya kita putuskan itu 3 helai kain hijau menutup keranda mayat itu kita singkirin, terus kita masukin ke dalam buntelan kresek. Terus sorenya itu buntelan kresek kita buang ke sungai yang masih sealiran sama sungai jembatan kecil yang kita lewati semalam. Akhirnya pas mau maghrib kita pergi ke sungai sambil bawa buntelan kresek itu, terus kita buang gitu aja, pure gitu. Terus begitu kelar buang, kita itu masih ngerasa was-was, masih mikir yang enggak juga, kira-kira ini ntar kejadian anehnya lanjut lagi apa enggak gitu. Jadi kita terus kepikiran was-was kayak gitu sampai malamnya kita nggak bisa tidur. Tapi ternyata ya alhamdulillah udah nggak ada kejadian aneh apapun yang kita alamin. Oh, berarti udah selamat lah, hidup kita udah balik normal lagi. Oke, cukup segitu aja cerita menyeramkan gue kali ini. Mohon maaf kalau kurang baik menyampaikan. Dan akhir kata gue ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.